Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencinta kisah, kisah misteri, dan penuh hikmah. Malam ini, izinkan saya membawa Anda ke dalam sebuah cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk merinding, namun juga menyisakan banyak pelajaran. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, di mana dunia nyata dan gaib seringkali bertautan tanpa batas yang jelas. Di sebuah desa kecil bernama Desa Karanganyar, kehidupan berjalan dengan tenang dan damai. Penduduknya hidup dengan sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan banyak cerita mistis yang dipercaya oleh warga setempat. Salah satu tokoh yang sering menjadi bahan pembicaraan adalah seorang pemulung bernama Pak Joko. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan misterius. Meski hidupnya serba kekurangan, Pak Joko selalu terlihat bersih dan rapi. Ia sering terlihat mengumpulkan barang-barang bekas di sekitar desa, terutama di malam hari. Warga desa percaya bahwa Pak Joko memiliki ilmu gaib yang ia dapatkan dari leluhurnya. Namun, tidak ada yang berani menanyakan langsung padanya. Mereka hanya bisa berbisik-bisik tentang kemungkinan itu. Suatu hari, Desa Karanganyar kedatangan seorang polwan cantik bernama Rina. Ia ditugaskan untuk membantu menjaga keamanan di desa tersebut. Rina adalah sosok yang tegas, cerdas, dan sangat disiplin. Kedatangannya langsung menarik perhatian warga, termasuk Pak Joko. Sejak pertama kali melihat Rina, Pak Joko merasa terpesona. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok polwan cantik itu. Namun, sebagai seorang pemulung, Pak Joko tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa mendekati Rina. Di tengah kegelisahannya, Pak Joko teringat pada sebuah ilmu pelet yang ia dapatkan dari nenek moyangnya. Ilmu itu konon bisa membuat seseorang jatuh cinta pada si pemilik ilmu tanpa bisa menolak. Tanpa pikir panjang, Pak Joko memutuskan untuk menggunakan ilmu tersebut pada Rina. Malam itu, Pak Joko melakukan ritual pelet di sebuah tempat sepi di pinggir hutan. Dengan membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan sehelai rambut Rina yang ia dapatkan secara diam-diam. Pak Joko mulai membaca mantra-mantra yang ia hafal sejak kecil. Setelah ritual selesai, Pak Joko merasa yakin bahwa peletnya akan berhasil. Ia pun menunggu hasilnya dengan penuh harap. Keesokan harinya, Rina tiba-tiba merasa ada yang aneh dalam dirinya. Ia mulai sering memikirkan Pak Joko, bahkan merasa tertarik padanya. Padahal, sebelumnya ia sama sekali tidak memperhatikan sosok pemulung itu. Tanpa disadari, Rina mulai mendekati Pak Joko. Ia sering mengunjungi gubuk reot tempat Pak Joko tinggal, membawakan makanan, atau sekadar mengobrol. Warga desa pun mulai curiga melihat perubahan sikap Rina. Hubungan rahasia antara Rina dan Pak Joko terus berlanjut. Hingga suatu hari, Rina menyadari bahwa dirinya hamil. Ia pun panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Pak Joko, yang awalnya merasa senang karena peletnya berhasil, kini justru ketakutan. Ia tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum alam dan bisa berakibat buruk bagi dirinya. Tak lama setelah Rina hamil, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di Desa Karanganyar. Banyak warga yang melihat penampakan hantu wanita berwajah pucat di sekitar gubuk Pak Joko. Suara tangisan bayi juga sering terdengar di malam hari. Meski tidak ada bayi di sekitar situ, Pak Joko sendiri mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia merasa bahwa ilmu pelet yang ia gunakan telah membawa balasan dari alam gaib. Merasa tidak sanggup lagi menanggung beban, Pak Joko akhirnya mengaku pada Rina tentang ilmu pelet yang ia gunakan. Rina pun marah dan merasa dikhianati. Namun, di sisi lain, ia juga merasa kasihan pada Pak Joko. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk mencari seorang dukun yang bisa membantu membatalkan pelet tersebut. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka akhirnya menemukan seorang dukun tua yang bersedia membantu. Dukun tua itu melakukan ritual pembatalan pelet dengan menggunakan berbagai ramuan dan mantra. Selama ritual berlangsung,
Suasana di sekitar tempat itu terasa sangat mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terus terdengar. Setelah ritual selesai, dukun itu memperingatkan Pak Joko dan Rina bahwa mereka harus bertobat dan tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut. Jika tidak, balasan dari alam gaib akan semakin berat. Meski pelet telah dibatalkan, nasib malang tetap menimpa Pak Joko. Beberapa hari setelah ritual, ia ditemukan meninggal di gubuknya. Wajahnya terlihat tenang, namun ada bekas luka aneh di tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan. Rina, yang kini hamil, memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugasnya sebagai polwan. Ia kembali ke kota asalnya dan membesarkan anaknya sendirian. Untuk memahami mengapa Pak Joko memilih menggunakan ilmu pelet, kita perlu menengok ke masa lalunya. Pak Joko lahir dari keluarga miskin. Ayahnya adalah seorang dukun yang sering dimintai tolong oleh warga desa untuk mengatasi masalah gaib. Namun, ayahnya juga dikenal sebagai orang yang suka menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi. Sejak kecil, Pak Joko diajari berbagai mantra dan ritual oleh ayahnya. Namun, ia selalu diingatkan bahwa ilmu tersebut harus digunakan dengan bijak. Sayangnya, setelah ayahnya meninggal, Pak Joko merasa terasing dan tidak memiliki pegangan hidup. Ia pun mulai mencoba-coba ilmu yang diwariskan padanya, meski tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya. Rina bukanlah orang sembarangan. Sebelum ditugaskan ke desa Karanganyar, ia adalah seorang polwan berprestasi di kota. Namun, sebuah insiden membuatnya memilih untuk pindah ke desa. Insiden itu terjadi ketika ia menangani kasus pencurian yang melibatkan seorang dukun. Saat itu, Rina tidak percaya pada hal-hal mistis dan menganggap semua itu hanya taktik untuk menakut-nakuti. Namun, setelah kejadian itu, Rina sering mengalami mimpi buruk dan melihat penampakan aneh. Ia pun memutuskan untuk pindah ke desa, berharap bisa menjauh dari segala hal mistis. Sayangnya, takdir berkata lain. Pertemuan pertama Pak Joko dan Rina terjadi di pasar desa. Saat itu, Rina sedang memantau keamanan pasar, sementara Pak Joko sedang mengumpulkan barang bekas. Mata mereka bertemu sejenak, dan saat itulah Pak Joko merasa ada sesuatu yang istimewa dari Rina. Rina, di sisi lain, sama sekali tidak memperhatikan Pak Joko. Baginya, Pak Joko hanyalah salah satu dari banyak warga desa yang ia temui sehari-hari. Namun, bagi Pak Joko, pertemuan itu menjadi awal dari obsesinya. Setelah pertemuan itu, Pak Joko tidak bisa berhenti memikirkan Rina. Ia mulai mengikuti Rina dari kejauhan, mengamati setiap gerak-geriknya. Semakin lama obsesinya semakin membara. Ia merasa bahwa Rina adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Meski kenyataannya, mereka berasal dari dunia yang berbeda. Di tengah kegelisahannya, Pak Joko teringat pada ilmu pelet yang ia pelajari dari ayahnya. Ia pun memutuskan untuk mencobanya, meski sebenarnya ia tidak sepenuhnya yakin akan konsekuensinya. Ritual pelet yang dilakukan Pak Joko ternyata berhasil. Rina, yang awalnya tidak memperhatikan Pak Joko, tiba-tiba merasa tertarik padanya. Ia mulai sering mengunjungi gubuk Pak Joko, membawakan makanan, atau sekadar mengobrol. Warga desa pun mulai curiga melihat perubahan sikap Rina. Namun, Rina sendiri tidak menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Joko adalah hasil dari pelet. Ia mengira bahwa ketertarikannya itu muncul secara alami. Setelah beberapa bulan, Rina menyadari bahwa dirinya hamil. Ia pun panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Pak Joko, yang awalnya merasa senang karena peletnya berhasil, kini justru ketakutan. Ia tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum alam dan bisa berakibat buruk bagi dirinya. Kehamilan Rina juga menjadi bahan gunjingan warga desa. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang polwan cantik seperti Rina bisa tertarik pada seorang pemulung seperti Pak Joko. Tak lama setelah Rina hamil, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa Karanganyar. Banyak warga yang melihat penampakan hantu wanita berwajah pucat di sekitar gubuk Pak Joko. Suara tangisan bayi juga sering terdengar di malam hari. Meski tidak ada bayi di sekitar situ, Pak Joko sendiri mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia merasa bahwa ilmu pelet yang ia gunakan
telah membawa balasan dari alam gaib. Merasa tidak sanggup lagi menanggung beban, Pak Joko akhirnya mengaku pada Rina tentang ilmu pelet yang ia gunakan. Rina pun marah dan merasa dikhianati. Namun, di sisi lain, ia juga merasa kasihan pada Pak Joko. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk mencari seorang dukun yang bisa membantu membatalkan pelet tersebut. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka akhirnya menemukan seorang dukun tua yang bersedia membantu. Dukun tua itu melakukan ritual pembatalan pelet dengan menggunakan berbagai ramuan dan mantra. Selama ritual berlangsung, suasana di sekitar tempat itu terasa sangat mencekam. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh terus terdengar. Setelah ritual selesai, dukun itu memperingatkan Pak Joko dan Rina bahwa mereka harus bertobat dan tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut. Jika tidak, balasan dari alam gaib akan semakin berat. Meski pelet telah dibatalkan, nasib malang tetap menimpa Pak Joko. Beberapa hari setelah ritual, ia ditemukan meninggal di gubuknya. Wajahnya terlihat tenang, namun ada bekas luka aneh di tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan. Rina, yang kini hamil, memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugasnya sebagai palwan. Ia kembali ke kota asalnya dan membesarkan anaknya sendirian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menggunakan ilmu gaib untuk hal-hal yang tidak baik akan membawa akibat buruk. Alam gaib tidak bisa dipermainkan, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menjalin hubungan. Jangan sampai nafsu dan keinginan sesaat menguasai diri kita, karena bisa berakibat fatal. Demikianlah kisah mistis pemulung hamili polwan karena dipelet. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di kisah-kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.